Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak sama sekali, tidak apa-apa, Pak. Mangga. Begini, Pak. Eh, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bersedia membantu saya? Oh, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, Pak? Begini, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Nah, masalah apa ya, Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bapak. Bapak ingat nggak, waktu beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi ke kelas saya. Waktu supervisi itu sebetulnya saya mendapat teguran, Pak, dari Pak pengawas. Oh, iya, saya ingat-ingat. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Pak? Begini loh, Pak pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya gitu, Pak. Wah, proses belajar Bapak. Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa ya, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu itu, karena waktu itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, pantesan. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau saya selama ini selalu mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu, Pak. Selama ini, apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar, Pak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang menurut saya interaktif, bahkan siswa saya juga sangat menyenanginya, Pak. Oh, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau itu menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa. Siswa juga menurut saya sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum loh, Pak. Oh, begitu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda dan belajarnya juga pun berbeda-beda sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, Pak. Oh, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana, Pak?
selama ini ada beberapa siswa saya yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Oh, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang loh Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan bahkan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi agak terbengkalai begitu Pak. Oh, seperti itu. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi ya. Itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal tersebut yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Menurut Bapak kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya, Pak ya? Kalau menurut saya tidak. Untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, saya harap mudah-mudahan begitu ya, Pak ya. Oh iya. Lalu dari apa yang Bapak sudah sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi pada saya. Bagus sekali. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, nanti kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Super sekali. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Pak, karena menurut saya siswa saya sudah merasa nyaman dengan pembelajaran saya Pak. Keren. Langkah yang Bapak ambil sudahlah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya nanti saya salah langkah Pak. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum.
Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang itu tuh penggunaan buku teks, Pak. Oh, seperti itu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Sebetulnya itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, Pak. Jadi kami bisa saling sharing pengetahuan dan saling mengingatkan mungkin, Pak, begitu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak. Amin, sama-sama, Pak. Maaf, Pak. Kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan rumahnya dan saya mohon pamit mau ke ruangan saya dulu, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Santai saja, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, atas semua solusinya yang telah Bapak berikan pada saya. Selamat, salam sehat dan bahagia untuk Bapak. Sama-sama. Terima kasih kembali ya, Pak. Mari, Pak. Mari.